Hari ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan dengan judul Menjelajahi Kedalaman Hikmat Tuhan. Nah, itu diambil di dalam Roma pasal 11 ayat 33. Di kedalaman tulisan-tulisan Rasul Paulus kepada orang Roma, kita menemukan pernyataan yang mendalam tentang kebesaran Tuhan dan luasnya hikmatnya. Roma 11 ayat 33 berdiri sebagai mercusuar menerangi permadani rumit dari rencana keselamatan Allah dan menekankan kedalaman pengetahuannya yang tak terduga. Di sini dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itu Roma pasal 11 ayat 33 terjemahan baru. Seruan Paulus, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, merangkum sifat menakjubkan dari kecerdasan Tuhan. Dia menggunakan kata Yunani, batos atau kedalaman, menekankan kedalaman pemahaman Tuhan yang tak terukur. Pemahaman manusia tampak pudar dibandingkan dengan luasnya hikmat Tuhan yang tak terbatas. Lebih lanjut, Paulus menegaskan terdugaan keputusan-keputusan Tuhan dan sulitnya dipahami jalan-jalannya. Istilah Yunani di sini dipakai tak terselidiki ya, dan tak terlacak, melukiskan gambaran yang jelas tentang kendali Allah yang berdaulat atas ciptaannya. Keputusan dan tindakan-tindakannya melampaui pemahaman pikiran yang terbatas. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita bergulat dengan kompleksitas kehidupan. Roma 11 ayat 33 ini menawarkan penghiburan dan bimbingan. Ketika menghadapi tantangan yang tampaknya tak tertahankan dan keadaan yang sulit dijelaskan, kita dapat menemukan kenyamanan dalam pengetahuan bahwa hikmat Allah jauh melebihi hikmat kita sendiri. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk menerapkan pelajaran dari Roma 11 ayat 33 dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kesombongan. Rangkul keterbatasan kita dan mengakui bahwa pemahaman kita tidak lengkap. Dekati Tuhan dengan kerendahan hati, mengikuti hikmatnya yang tak terbatas. Yang berikutnya adalah iman. Percaya kepada Tuhan, bahkan ketika itu tampak tidak jelas atau tak terduga. Iman memungkinkan kita untuk mengurangi ketidakpastian hidup dengan keyakinan akan bimbingannya. Yang berikutnya yaitu kekaguman. Kembangkan rasa kagum terhadap kebesaran Tuhan, renungkan luasnya hikmatnya dan sifatnya yang tak terduga di jalan-jalannya. Yang berikutnya yaitu penyerahan. Serahkan kendali kepada Tuhan, mengakui bahwa Dia memegang kendali atas hidup kita. Percayalah kedaulatannya dan biarkan Dia membimbing jalan kita. Yang berikutnya cari pengetahuan. Teruslah berusaha untuk memperdalam pemahaman Anda tentang karakter Allah dan jalan-jalannya. Terlibat dengan Alkitab, berpartisipasi dalam diskusi spiritual dan cari bimbingan dari mentor. Nah, Roma 11 ayat 33 berfungsi sebagai pengingat bahwa hikmat Tuhan di luar pemahaman kita. Keputusan dan jalan-jalannya tak terduga, namun kasih-Nya kepada kita tidak berubah. Saat kita mengurangi kompleksitas kehidupan, mengarunginya, marilah kita dengan rendah hati membangun iman kepada Tuhan yang memegang hikmat itu. Beberapa aplikasi praktis dari ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan yang tampaknya tak tertahankan, kita dapat mengingat bahwa hikmat Allah jauh melebihi hikmat kita sendiri. Kita dapat mengandalkannya untuk memberikan kekuatan dan bimbingan yang kita butuhkan untuk mengatasi tantangan itu. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit dipahami, kita dapat mengingat bahwa jalan-jalan Tuhan tak terduga. Kita dapat tetap percaya kepada-Nya, bahkan ketika kita tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ketika kita merasa kecil atau tidak berarti, kita dapat mengingat kebesaran dan hikmat Tuhan. Kita dapat menemukan kekuatan, penghiburan dalam pengetahuan bahwa Allah peduli dan peduli kepada Anda. Ayat ini adalah pengingat berharga bahwa Tuhan adalah Allah yang maha besar dan maha kuasa. Hikmat dan pengetahuannya tidak terbatas dan tidak dapat dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Allah dan berserah kepada-Nya dalam segala hal. Oke, saya Cornelius Ginting, Forek Desa, mengucapkan terima kasih.